tesis Kiai Haji Maduddin jelas dong di sini berarti kebenarannya. Artinya ini sebagai pendukung, rungkatnya nasab Ba'alawi itu juga didukung dengan dasar atau sumber yang bisa diverifikasi dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Dr. Manakem Ali. Karena mereka tidak pakai tradisi yang disyariatkan oleh Islam sendiri yang tercantum dalam ayat Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Dr. Manakem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, karena sehat itu lebih penting dari segala-galanya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. DNA, tapi dari sudut pandang orang awam, bukan dari sudut pandang tenaga profesional yang memang di bidang genetika. Karena ini pasti kalau sudah masuk ke ranah yang profesional tentu saja akan berbeda. Ini bagaimana saya mengatakan DNA ini dari sudut pandang orang awam ini supaya mudah dimengerti. Jika mana ada kesalahan, ya kita hanya berusaha bagaimana menggali, meneliti sumber-sumber yang bisa kita percaya, baik narasumber maupun by data dari berbagai macam sumber. Sebelum sampai jauh bagaimana kita membicarakan tentang DNA dari sudut pandang awam ini, coba kita lihat potongan video dari Dr. Manakem Ali bagaimana tradisi Islam ini melakukan penelusuran nasab melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Tradisi Islam dalam menelusuri nasab sesuai dengan syariat Islam yang tercantum dalam ayat di Al-Quran. Kita saksikan videonya. Sementara garis nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui jalur perempuan. Dari mana? Dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam disebutkan alaihassalam bukan radhiyallahu anha, tapi alaihassalam dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam itu gelar istimewa sebenarnya. Putri Nabi itu ya. Putri Nabi. Dan itu ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Kita bisa bukaan dokumen ya. Dokumen manuskrip Sahih Bukhari yang paling tua. Semua tercantum Sayyidah Fatimah alaihassalam. Bukan Fatimah radhiyallahu anha. Untuk kembali ke nasab tadi, itu kalau kita melihat berarti nasab yang sekarang diperebutkan ini, itu akhirnya merujukkan pada jalur perempuan. Semua jalur perempuan. Dari kubu yang berseteru, sebetulnya kembalinya kepada Sayyidah Fatimah alaihassalam. Fatimah punya 2 putra. Ya, ini yang terjadi ya dalam tradisi Islam. Dan waktu itu orang-orang Arab, kalau ada orang yang berkata yang serupa dengan ucapan pada zaman ketika Nabi Muhammad SAW jalurnya terputus karena melalui jalur perempuan, komentar kita apa? Berarti Habib-Habib semua kan nggak ada. Padahal ya kalau kita konsisten, yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan jalurnya dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Iya kan? Iya. Baru ke anaknya Hasan Hussein. Anaknya baru nanti anak laki. Anaknya laki. Tapi meskipun anak laki, sambungnya itu melalui Sayyidah Fatimah alaihassalam. Dan itu nanti merujuk pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun terjadi perdebatan, ini perdebatan yang sebenarnya tidak merujuk pada sumber Islam. Kalau dikatakan harus dari jalur laki-laki, tidak ada penegasan dalam Quran maupun hadis. Oh, tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya. Quran jelas itu menyebut Isa ibnu Maryam. Itu hanya tradisi. Hanya tradisi. Jadi kalau tradisi itu tidak ada kaitan dengan ini ajaran Islam atau bukan. Makanya ketika turun ayat yang sangat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
ayat itu turun, asbabun nuzulnya, dan sebagian para ahli tafsir menjelaskan itu konteksnya merupakan jawaban atas kegelisahan Nabi karena tidak punya anak laki-laki gitu. yang hidup. Semua Meninggal, yang hidup itu perempuan, laki-laki meninggal. yang laki-laki meninggal. Dari penjelasan Dr. Manakem Ali tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan Dr. Manakem Ali tentang tradisi Islam menurut syariat Islam dalam penelusuran nasab itu dari jalur laki-laki juga dari jalur perempuan. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan tradisi Ba'alawi, tradisi para habaib yang ada di Indonesia ini, yayasannya yang membawai catatan tentang nasab, yang mengeluarkan paspor Dzurriyyah Rasulullah ini, apakah sama menggunakan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam? Tidak. Kita bisa menyaksikan potongan video berikut ini dari Ba'alawi. Kita saksikan videonya. Kita bisa mengetahui orang itu adalah keturunan Nabi sendiri. Seperti apa? Untuk mengetahui pertamanya, kita lembaga ini atau Maktab Daimi ini menyiapkan proses untuk mengetahui seseorang itu mempunyai keturunan dengan Nabi atau tidak. Yang pertama, kita berikan formulir untuk diisi, itu seperti ini. Ya, setelah formulirnya diisi dengan lengkap, ada saksi-saksinya dan lain-lainnya, dengan menyertai KTP, kartu keluarga, dan akta nikah kalau dia sudah nikah. Ya, nah, baru kita lihat nanti, kita periksa silsilah nasab. Umumnya di Indonesia ini, selain dari wilayah yang lain seperti Aceh, itu dengan kita meminta 7 silsilah, 7 keturunan atau 7 nama, dari nama pemohon sampai kakek yang kelima. Kita akan menyoroti kalau terkait dengan tradisi ya, konteksnya yang kita bicarakan di sini adalah tradisi. Ini yang terkait dengan video Dr. Manakem Ali tadi soal tradisi di Muslim sendiri atau sesuai dengan Al-Quran sendiri dan hadis, bahwa kalau tradisi di Islam sendiri itu dari jalur laki-laki dan perempuan. Tapi kalau versi dari Robito Alewi sendiri itu harus dari jalur ayah, nama kakek, dan seterusnya, sedikitnya sampai kakek kelima dengan benar. Nah, ini kan pemohon menuliskan nama-nama saudaranya, nama saudara ayahnya, dan nama saudara-saudara kakeknya dengan lengkap dan benar. Jadi ini tradisi dari Yayasan Pencatat Nasab Para Habaib di Indonesia. Secara jelas dikatakan dalam video tadi bahwa yayasan yang membawai, yang mencatat nasab yang diklaim sebagai Dzurriyyah Rasulullah ini ternyata menggunakan tradisi dari jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan itu dianggap tidak sah. Akhirnya muncul pertanyaan. Perbandingan video yang diutarakan oleh Dr. Manakem Ali dan video dari yayasan yang membawa nasab para habib di Indonesia ini, berarti ada sesuatu yang keliru di sini. Kalau tradisi Islam menelusuri nasab, apalagi yang terkait dengan Dzurriyyah Rasulullah, Ahlul Bait, itu laki-laki dan perempuan itu disahkan. Kalau dari kelompok Ba'alawi, itu hanya dari jalur laki-laki. Kalau di tradisi Islam, menurut syariat Islam itu, penelusuran nasab itu bisa dari jalur laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dari pihak para habaib yang tergabung dalam yayasan pencatatan nasab,
itu menggunakan tradisi mana. Karena di video yang kedua tadi, potongan video pendek tadi menyebutkan bahwa hanya mereka itu tersambung nasabnya dengan dzurriyyah Rasulullah dari jalur laki-laki saja. Pertanyaannya, mereka ini menggunakan tradisi apa? Kok tidak seperti yang dikatakan oleh Dr. Manakem Ali dan tidak seperti yang disyariatkan oleh Islam itu sendiri? Dengan demikian, kalau itu Ba'alawi dalam penelusuran yang mengklaim nasabnya sebagai dzurriyyah Rasulullah tidak menggunakan tradisi yang disyariatkan oleh Islam, tesis Kiai Haji Maduddin jelas dong di sini berarti kebenarannya. Artinya ini sebagai pendukung, rungkatnya nasab Ba'alawi itu juga didukung dengan dasar atau sumber yang bisa diverifikasi dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Dr. Manakem Ali. Karena mereka tidak pakai tradisi yang disyariatkan oleh Islam sendiri yang tercantum dalam ayat Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Dr. Manakem Ali. Persoalan itu tafsir, ya. Kan pasti nanti akan pertanyaan begitu. Ini tafsirnya Dr. Manakem Ali kan memang sebagai cocologi. Nah, ya silahkan. Anda yang tidak terima kalau tradisi Habib menjadi dzurriyyah Rasulullah ini ternyata menggunakan tradisi Yahudi. Kalau nggak terima, silahkan berdebat dengan Dr. Manakem Ali. Saya kan hanya menjelaskan. Saya hanya mengungkapkan. Mungkin saja ini di-skip oleh beberapa pemirsa yang selalu mengikuti perkembangan nasab ini. Pro dan kontra ini kan terus berjalan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.